Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas bab yang sudah kita awali di kegiatan pertemuan tatap muka terbatas pekan lalu. Bab yang dimaksud adalah bab tentang, apa ada yang ingat? Vektor. Vektor ya, tentang vektor. Di sini Bapak kasih judul besaran vektor. Besaran vektor adalah jenis besaran yang dibedakan berdasarkan arahnya. Ada dua jenis besaran berdasarkan arahnya, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaan di antara keduanya, besaran skalar adalah besaran yang hanya memperhatikan nilai atau besarnya saja tanpa ada arah. Contohnya apa? Contohnya adalah massa benda. Ketika kita ukur massa sebuah batu misalnya, massa batu adalah 5 kg. Hanya disebutkan 5 kg saja tanpa harus memberikan keterangan arah. Tetapi besaran vektor adalah besar yang selain mempertimbangkan nilai atau besarnya, juga mempertimbangkan arahnya. Contoh dari besaran vektor adalah gaya. Kasih gambar ada seorang yang sedang memanah. Ketika seseorang ini menarik busur panah yang sudah disertai dengan anak panah, maka orang tersebut sedang memberikan gaya pada anak panah. Semakin jauh orang tersebut menarik busur, maka artinya gayanya semakin besar. Tentu saja anak panah ingin ditembakkan ke satu target tertentu. Maka selain memberikan gaya, orang ini juga menargetkan atau menempatkan anak panah menuju target yang sudah ditentukan. Jadi tadi gaya adalah contoh besaran vektor. Selain ada nilai atau besarnya, gaya juga perlu disertai dengan keterangan arah. Misalnya yang contoh Bapak kasih ini, orang yang mau memanah, memberikan gaya pada anak panah lewat busur, plus menentukan target. Karena kalau memanah kan pasti ada targetnya. Jadi itu tadi perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Titik beratnya ada di arah, di mana besaran vektor itu harus disertai dengan arah, sementara besaran skalar tidak harus disertai dengan arah. Nah, Bapak coba tanya, contoh dari besaran vektor selain gaya apa? Ada yang ingat? Contoh dari besaran vektor selain gaya? Ada momentum, kemudian percepatan, kecepatan, dan seterusnya. Itu contoh dari besaran vektor, berarti harus disertai dengan arah. Sementara contoh besaran skalar selain massa tadi, ada apa? Ada suhu, kemudian ada lagi tekanan, selanjutnya ada lagi panjang. Itu juga tidak perlu disertai dengan arah sehingga termasuk besaran skalar. Di bagian atas ada tulisan notasi vektor. Notasi vektor yang dimaksud adalah penulisan simbol dari besaran vektor. Bagaimana penulisannya? Bapak coba ingatkan lagi. Oke. Ini cara menggambarkan vektor ya, yang di pertemuan tatap muka pekan lalu. Jadi sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Sedangkan arah anak panah atau mata anak panah mewakili arah vektor. Misalnya yang garis hitam ini adalah bentuk vektor atau bentuk penggambaran dari besaran gaya. Jadi semakin panjang panah maka semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda. Mata panahnya ke kanan berarti arah gayanya ke kanan. Berikutnya, notasi sebuah vektor. Notasi itu adalah penulisan sebuah vektor. Kenapa dibahas tentang notasi? Untuk membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Simbol-simbol besaran vektor, misalnya gaya simbolnya F,
kemudian kecepatan simbolnya V kecil, kemudian momentum simbolnya P kecil, itu harus dibedakan dengan simbol besaran skalar. Bagaimana cara membedakannya? Ada dua cara. Pertama, simbol dari besaran vektor diberi tanda panah di bagian atas. Misalnya ini ada vektor A, di atasnya dikasih panah. Cara yang kedua, kita bisa menebalkan penulisan simbol dari besaran vektor. Misalnya ini kan sama-sama vektor A ya. Yang satu ditulis dengan anak panah di atas, yang satu ditebalkan. Kalau misalnya ditulis tangan, tentu saja lebih mudah dengan memberikan anak panah di atas. Karena kalau ditebalkan kan repot ya, harus menuliskan huruf atau angka yang sama beberapa kali. Nah, itu dua cara untuk membedakan antara simbol dari besaran vektor dan besaran skalar. Berikutnya, kita bahas tentang penjumlahan vektor. Di pertemuan tatap muka terbatas, penjumlahan vektor yang Bapak bahas diberi judul dengan resultan vektor. Jadi resultan itu artinya adalah jumlah. Maka sekarang kita bahas penjumlahan vektor. Kapan penjumlahan vektor terjadi? Yang namanya jumlah berarti vektornya lebih dari satu. Ketika kita menemukan dua vektor atau lebih, kita harus jumlahkan untuk menentukan resultan di vektor tersebut. Bapak pernah kasih contoh di kelas, ada satu meja yang didorong ke sebelah kiri dan kanan oleh dua orang yang dari kiri, oleh satu orang yang dari kanan. Kemana meja akan bergerak? Nah, meja akan bergerak ke kiri atau ke kanan, ditentukan oleh besarnya resultan yang diberikan oleh tiga orang tadi. Oke, untuk menjumlahkan vektor ada beberapa cara. Pada pertemuan ini, Bapak akan bahas 4 cara penjumlahan vektor. Cara yang pertama adalah resultan dua vektor sejajar. Ini terjadi ketika vektornya sejajar ya, ke kanan ke kiri atau atas bawah sejajar, ke sumbu X atau ke sumbu Y. Perhatikan contoh yang Bapak tampilkan di layar. Ada dua vektor yang dua-duanya arahnya ke X positif. Vektor A besarnya 2 Newton, arahnya ke X positif. Kemudian vektor B besarnya 3 Newton, arahnya juga sama ke X positif. Kalau kita umpamakan A dan B adalah gaya yang diberikan oleh dua orang pada satu benda, misalnya kursi. Satu orang mendorong kursi ke sebelah kanan sebesar 2 Newton. Satu orang lagi juga mendorong kursi ke sebelah kanan dengan gaya 3 Newton. Maka kursi akan mendapatkan gaya sebesar 5 Newton. Dari mana 5 Newton? Resultan vektor A dan B. Yang A arahnya ke kanan berarti tandanya positif atau negatif? Kalau ke sumbu X positif? Positif. Ya. Berarti positif 2 ditambah positif 3. Hasilnya positif 5 Newton. Contoh yang lain. Ada sebuah benda, misalnya meja gitu ya. Didorong oleh satu orang ke sebelah kiri, dinotasikan dengan vektor A, besarnya 2 Newton. Orang yang lain mendorong benda yang sama ke sebelah kanan, besarnya 3 Newton. Kalau kalian ingat, ke kiri ke sumbu X negatif berarti A itu bernilai negatif. Ke kanan ke sumbu X positif berarti B bernilai positif. Negatif 2 tambah positif 3 hasilnya positif 1 Newton. Jadi resultannya adalah negatif A tambah B. Negatif didapat dari arah vektor A yang menuju sumbu X negatif. Nah, jadi apabila vektornya sejajar, ke kanan semua, ke kiri semua, atau ada yang ke kanan yang ke kiri, ke sumbu X itu, maka tinggal dijumlahkan. Bisa juga vektornya ke atas semua, ke bawah semua, atau ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Berada di sumbu Y.
Maka sama, tinggal dijumlahkan saja. Ditentukan nilai positif dan negatifnya berdasarkan sumbu kartesius. Nah, itu cara yang pertama tentang jumlah dari vektor yang sejajar. Sejajar dalam hal ini bisa di sumbu X atau di sumbu Y. Bisa diikuti yang nomor pertama? Bisa. Saya lanjut ke pembahasan nomor 2. Bagaimana jika vektor yang ingin kita jumlahkan tidak sejajar, tetapi saling tegak lurus. Tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Contoh, Bapak punya dua vektor. Vektor A arahnya ke kanan dan vektor B arahnya ke atas. Ke sumbu X positif dan ke sumbu Y positif. Berapa besar resultannya? Nah, untuk resultannya, gambar dari resultan vektor, maka kita tinggal tarik garis. Jadi membentuk segitiga seperti ini. Vektor A tambah vektor B, maka resultannya menjadi miring seperti ini. Gitu ya. Kalau tegak lurus. Nah, bagaimana Pak cara menentukan arah dari resultan vektor yang saling tegak lurus? Arahnya, kita tarik garis dari pangkal vektor A dan menuju mata panah vektor B. Tarik garis. Nah, arahnya adalah ke B. Itu arah untuk vektor yang saling tegak lurus. Bagaimana cara menentukan besarnya, Pak? Oke, besarnya kita bisa gunakan rumus dari Pitagoras. Ingat ya. A itu sisi bawah, B sisi kanan, dan yang R adalah sisi miring. Menentukan R, maaf ini typo, boleh di capture nanti diperbaiki. R adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau A itu panjangnya adalah 4, sedangkan B adalah 3, berapa panjang R? Berarti tinggal kita masukkan. A kuadrat, tadi A-nya 4, 4 kuadrat 16, tambah B kuadrat, B-nya 3, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Jadi R sama dengan akar 25, hasilnya 5. Kalau A-nya 4, B-nya 3, R-nya 5. Jadi kita goras. Yang nomor 2, terbayang? Bisa diikuti? Bisa. 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 Yang lain, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang bagian 2, nomor 2. Jadi nomor 2 itu membahas gimana resultan vektor kalau vektornya saling tegak lurus. Nah, kalau vektornya saling tegak lurus, kita bisa gunakan bantuan Pitagoras. Jadi sisi miring sama dengan sisi samping kuadrat tambah sisi depan kuadrat. Bisa diikuti ya sampai sini ya? Boleh ditulis atau di capture rumusnya. Ditambahkan tanda akar, ini kelewat, tipe R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalaupun di capture nggak apa-apa, nanti diedit ditambah tanda akar. Oke, Bapak lanjutkan. Bagaimana sekarang kalau vektornya saling tegak lurus tapi tidak membentuk sudut 90 derajat, melainkan kurang dari 90 derajat. Misal, ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Tidak membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana resultannya? Oke. Bapak coba pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya tegak lurus, tinggal kita tarik garis sekali, satu kali langkah. Set ke sebelah sini. Tapi kalau vektornya tidak membentuk sudut 90 derajat atau tidak tegak lurus, ada beberapa langkah, perhatikan. Vektor A, kemudian vektor B. Langkah yang pertama adalah kita buat garis bantu. Bagaimana garis bantunya? Perhatikan. Vektor A yang ada di bawah, yang ada di sumbu horizontal, kita buat ulang
Yang ini kita kopas ke atas. Di mata panah B. Jadi kopas nih. Jadi ada vektor A di atas. Bayangan vektor A. Oke, itu langkah pertama. Kemudian vektor B juga kita kopas di mata panah vektor A. Jadi ada bayangan vektor B. Oke. Bayangan vektor A dan vektor B membentuk apa nih? Jajar genjang ya? Jajar genjang. Nah, yang mana resultannya? Setelah kita gambarkan bayangan atau garis bantu dari vektor A dan vektor B, kita tarik garis dari pangkal vektor A dan B ke perpotongan garis bantu tadi. Nah, itulah resultannya. Resultan dari vektor A dan B yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Untuk yang ini bisa diikuti nggak? Cara menggambarkan vektor resultannya. Bisa. Ada yang mau ditanyain Insya dulu Allah. untuk yang nomor 3? Bapak ulangi, ada 3 langkah. Pertama, buat bayangan vektor A di mata panah vektor B, set lurus. Langkah kedua, buat bayangan vektor B mulai dari mata panah vektor A, ya lurus. Yang ketiga, tarik garis antara pangkal vektor A dan B ke perpotongan garis bantu tadi, bayangan tadi. Nah, ini adalah R atau resultan vektor dari vektor A dan B yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Baik, tadi barusan kita pelajari bagaimana cara menggambarkan vektor dan arahnya. Selanjutnya, berapa besarnya resultan? Oke, besarnya adalah, ini juga sama, ada tanda akar. Akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. Berarti antara 0 sampai kurang dari 90 berarti 0 sampai 89 derajat. Bisa jadi 15 derajat, 45 derajat, 30 derajat, atau 60 derajat. Oke, nanti tergantung sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Yang nomor 3 boleh di capture slide-nya. Jangan lupa ini ada sedikit typo ditambah tanda akar. Jadi besarnya resultan vektor A dan B adalah R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Bisa diikuti untuk yang nomor 3? Bisa. Nah, Bapak coba bedakan, Bapak garis bawahi lagi ya. Yang nomor 2 itu tegak lurus. Kalau tegak lurus cuma satu langkah, tarik garis miring seperti ini, itu adalah resultannya. Besarnya resultan tinggal R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sementara yang nomor 3 juga sama. Dari dua vektor tapi sudutnya kurang dari 90. Ada 3 langkah. Gambar dulu bayangan vektor A. Kemudian gambar bayangan vektor B. Selanjutnya tarik garis dari pangkal vektor A dan B ke perpotongan garis bantu tadi. Menentukan besarnya R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Oke. Bisa diikuti ya? Nomor 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Untuk nomor 1, 2, dan 3. Bapak lanjut ke nomor 4. Resultan vektor dengan metode poligon. Kalau nomor 1, 2, dan 3 tadi hanya terdiri dari 2 vektor, bagaimana kalau vektornya lebih dari 2? Nah, di sini Bapak kasih contoh 4 vektor. Vektor A, B, C, dan D. Resultannya, karena resultan itu adalah jumlah, berarti A tambah B tambah C dan tambah D. Nah, selanjutnya di bagian kanan bawah itu cara menggambarkan resultan vektor. Pertama, keempat vektor ini disambung satu sama lain. Bagaimana cara menyambungnya? Kita gambar dulu vektor A nih, pindahin ke sini. Terus ketemu vektor B. Ketemunya
Kepala ketemu ekor. Mata panah ketemu pangkal panah. Oke, A disambung B. Kepala ketemu ekor, kemudian B ketemu C. Mata B ketemu pangkal C. C ketemu D. Mata C ketemu pangkal D. Nah, setelah digambar keempat vektornya, kita tarik garis dari mata panah D, vektor keempat, ke pangkal panah A, vektor pertama. Nah, yang biru adalah resultan dari vektor A, B, C, dan D. Itu cara menggambarkan resultan vektor dengan metode poligon. Bisa diikuti sampai sini? Ada yang mau ditanyain Bisa. dulu? Jadi, pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang 4 cara untuk menentukan resultan atau jumlah dari vektor. Cara yang pertama, kalau vektornya sejajar, tinggal kita jumlahkan. Cara yang kedua, kalau vektornya saling tegak lurus, maka kita gunakan bantuan Pitagoras. Cara yang ketiga, ketika vektornya membentuk sudut kurang dari 90 derajat, maka kita bisa gambarkan pakai layang-layang seperti ini, pakai jajar genjang maksudnya. Pakai jajar genjang, kemudian besarnya resultan vektor R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Yang keempat, ketika vektornya lebih dari 2, maka kita bisa gunakan metode poligon dengan cara menyambungkan satu vektor dengan vektor yang lain sehingga nanti ketemu resultannya. Vektor A sambung vektor B, sambung vektor C, sambung vektor D, menghasilkan resultan dari mata vektor D ke pangkal vektor A. Ini arah resultannya dan juga besarnya. Begitu ya untuk pelajaran hari ini. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak.